Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anakku, teman-temanku yang saya cintai di pertemuan materi pengantar akuntansi 2 ini ya. Saya berharap Anda tetap sehat, tetap bahagia. Ya, tetap kritis juga seperti Mas Priyo tadi ya. Saya berharap ada yang semacam itu. Jadi ekonomi itu ya, tadi saya sampaikan di awal sering ya, ekonomi itu ya harus paham ekonomi ya, paham manajemen, paham akuntansi ya, paham perubahan lingkungan yang terutama itu sih memang. Dan kita harus melihat dari berbagai macam sisi ya. Dan pendapat orang lain itu belum tentu benar dan pendapat kita belum tentu salah. Dan kebalikannya, pendapat orang lain itu belum tentu salah, pendapat kita belum tentu benar juga gitu ya. Jadi istilahnya kita harus memahami dari banyak sisi sekali kalau kita berbicara tentang bisnis secara keseluruhan. Dan dari banyak membaca, kemudian melihat fenomena atau kejadian di sekeliling kita itu biasanya kita bisa mengambil sebuah pengalaman. Ya. Pengalaman bisnis itu memang tidak gurunya itu ya realita ya, gurunya itu realita, kenyataan yang Anda hadapi selama ini. Bagaimana Anda berhadapan dengan umpamanya kredit, leasing, ya kemudian perbankan gitu ya, atau berhadapan dengan mungkin kalau dari ilmu kesehatan ya, berhadapan dengan kondisi COVID saat ini. Kalau Anda seorang pedagang berhadapan dengan bagaimana pada saat kondisi seperti ini itu perdagangan seperti apa ya. Orang bilangnya Indonesia dalam kondisi susah, maksudnya itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau Anda lihat itu ya, di mall masih rame gitu ya, di pasar masih rame dan tetap biasa saja. Anda beli motor, beli mobil ya, Anda lihat di sekeliling kita itu masih banyak mobil baru gitu ya. Ini tingkat merosotnya pendapatan masyarakat di mana kan? Pernyataan seperti itu ya. Kalau saya kemarin lihat itu Ustadz Adi Hidayat itu bayangkan dalam berapa 6 hari menggalang dana itu sampai dapat 30 miliar. Ya. Kurang apa istilahnya? Kurang kaya piye jangan Indonesia ini. Anda sebagai seorang ekonom bisa melihat ya. Donasi untuk Palestina ya, dalam 6 hari. 6 hari berapa lupa saya. Itu sudah dapat 30 miliar itu. Bayangkan. Kalau dikumpulkan beberapa saat itu untuk membayar utang Indonesia, Anda terpikir nggak itu? Bisa ya. Indonesia itu bisa untuk bayar utangnya. Cuman bagaimana kepedulian kita terhadap Indonesia, terhadap bangsa ini. Nah, itu memang diawali dari pemimpin yang bagus. Bagaimana dia memotivasi kepada seluruh rakyatnya itu agar bisa membantu pemerintah umpamanya. Nah, pemerintah sendiri dan seluruh jajarannya juga kalau bisa transparan, jujur gitu ya. Intinya yang itu sehingga tidak ada korupsi. Indonesia itu kan kaya raya sebenarnya. Tapi gara-gara ada beberapa orang, segelintir orang yang korupsi akhirnya ya seperti ini jadinya. Ya, Indonesia itu ya dari zaman penjajahan seperti itu. Musuhnya bukan Belanda sebenarnya, musuhnya bukan Jepang, musuhnya bukan bangsa-bangsa Eropa, tapi musuh yang paling berat itu adalah musuh dari bangsa kita sendiri. Musuh dalam selimut bahasanya. Kalau kita lihat ceritanya semacam Sogol atau semacam apa itu yang mengalahkan dia itu memang Belanda tetapi lewat temannya dia. Jadi kemudian Pangeran Diponegoro juga sama. Jadi bagaimana pengkhianatan yang ada di dalam internal dari sebuah negara atau kepemimpinan. Jadi itu yang utama, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengendalikan. Nah, kalau kita mau menggunakan ekonomi Cina, ya komunis, maksudnya komunis itu bukan berarti yang anti Tuhannya, tapi semuanya baik pemerintah umpamanya. Maka ya itu tadi
korupsi bisa ditekan. Tetapi dari sisi kemanusiaan mungkin akan kurang. Kita itu ya ngomong-ngomong sekilas tentang perekonomian. Tetapi ya sekali lagi kita sebenarnya bisa. Ya, Indonesia, Anda sendiri, keluarga Anda, ya dimulai dari Anda sendiri. Bagaimana akan membangun bisnis itu, kan ada di sini yang saya tanya dulu ya dari awal lah ngomong-ngomong. Ada sekitar 30 orang. Coba ada yang ini dibuka dibuka sound system apa? Dibuka speakernya atau dibuka mikrofonnya. Ada yang kepengen jadi dosen? Silakan buka. Ada. Siapa nih? Tak lihatnya dulu yang buka mikrofonnya siapa? Coba yang pengen jadi dosen. Ada? Ada, Pak. Tri Ratih, ada lagi Yusvika. Ya, ini saya ada lihat dua orang. Yang kepengen jadi dosen atau ada keinginan untuk menjadi seorang pengajar dosen. Sama seperti yang lainnya, maunya pebisnis atau pekerja atau karyawan yang lainnya. Semuanya itu harus profesional. Ya, profesional itu bahasa religiusnya itu Anda harus istilahnya istiqomah dan bersungguh-sungguh. Ya. Saya itu dosen, ya, dosen itu standarnya harus punya sertifikasi. Ya. Mas Priyo mungkin bekerja di mana nih? Mas Priyo bekerja di mana? Atau Mbak siapa tadi? Mbak Deni bekerja di rumah sakit. Ya, ada standarisasi untuk sertifikasi. Ya. Saya harus ada serdosnya dan saya alhamdulillah lulus serdos. Sertifikasi itu menandakan dia profesional, ya, profesional di bidangnya. Dan kalau seorang pengusaha, seorang pedagang itu profesionalnya di pengalaman. Ya, ini yang saya sampaikan, pengalaman itu yang utama sekali. Kalau Anda ingin jadi pedagang, ya belajar dulu, ikut mamanya ada saudaranya, ada tetangganya atau temannya yang buka toko, Anda belajar di sana, ya belajar bagaimana cara berdagang, bagaimana cara kulaan, bagaimana cara melayani konsumen, bagaimana cara pengeluaran uang, bagaimana cara pencatatannya, itu semuanya by latihan atau by pengalaman. Sekali lagi, apapun itu Anda harus tersertifikasi berpengalaman. Nah, kalau ditanyain nanti bekerja itu Anda pengalaman di mana? Ya saya sudah pengalaman tentang bekerja. Nah itu Anda namanya bekerja ikut teman-teman yang berdagang berambang atau bawang merah itu. Itu juga menjadi sebuah pengalaman. Sudah berapa tahun. Nah itu ya. Oke, saya akan kembali ke materi saya yaitu tentang penjelasan kemarin yang terputus dari apa kemarin ya lupa saya. Oke, saya buka dulu. Akuntansi utang, ekuitas ya dan arus kas. Coba saya buka. Saya buka dulu slide-nya. Oke ya, kita akan meneruskan kemarin terakhir di akuntansi ekuitas sudah, akuntansi untuk laporan arus kas ya. Jadi Anda perlu pahami ada laporan keuangan itu yang namanya neraca dan laba rugi dan perubahan modal. Itu kalau dianalogikan sebagai perumpamaan, maka itu adalah sebuah foto. Foto itu apa? Foto itu sekali jepret. Keadaan saat itu, sekali jepret di 31 Desember, 31 Desember 2020 maunya. Maka neracanya segitu. Satu hari itu saja. Ya, jadi neraca, laba rugi,
Perubahan modal itu semuanya dalam satu bingkai foto kalau kita umpamakan. Tapi kalau kita berbicara tentang laporan arus kas, itu kita akan menganalogikan sebagai sebuah video. Ya. Jadi dia itu bergerak setiap saat. Video itu akan selalu ya sama seperti CCTV itu ya akan selalu mengamati, akan selalu beriringan dengan aktivitas perusahaan. Ya. Jadi mulai dari umpamanya hari Senin, ya, hari Selasa dalam satu bulan itu ya, hari-harinya itu akan ketemu dengan yang namanya arus kas atau perputaran kas atau cash flow gitu ya. Itu akan ketemu seperti itu. Ya. Jadi hari ini umpamanya kita memulai laporan keuangan, nah, maka kita akan ketemu yang namanya hari ini kita terima uang berapa, kita keluar uang berapa ya, kemudian kira-kira dari yang keluar dan yang masuk tadi itu banyak yang mana itu bisa dilihat di sini. Jadi kegiatannya operasional ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri, tapi intinya itu dari laporan arus itu seperti itu. Dia sebagai sebuah video ya, tentang keuangan perusahaan. Ada kegiatan investasi, kegiatan operasional, jadi membayar karyawan, membayar listrik, membayar apalagi ya, perlengkapan itu semuanya ada di operasional. Ada kegiatan investasi gitu ya. Umpamanya bagaimana menjual surat berharga atau menjual saham, ya, membayar obligasi itu semuanya ada di kegiatan investasi. Ada di pendanaan juga itu ya, kegiatan menarik uang dari kreditor jangka panjang dan dari pemilik serta pengembalian uang kepada mereka. Jadi ini ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam laporan kas yang kebanyakan itu memang operasional pasti. Kemudian yang kedua bentuk atau metode penyajiannya. Ya, di situ ada yang metode langsung dan ada metode yang tidak langsung. Nah, perbedaannya Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, ini yang metode langsung ya. Nah, seperti ini. Ada yang metode yang tidak langsung seperti ini. Kalau Anda lihat ya di akhirnya metode langsung saya agak cepat ya. Cepetan. Ini metode langsung ya. Nah, ini metode langsung itu di kondisi terakhirnya itu ada nilai sebesar 49 ya, kalau dijutakan 49.000 ini ya. Saldo kas pada akhir tahun 49.000. Dan di laporan yang arus kas tidak langsung itu akan sama. Ya, kalau kita lihat metode yang tidak langsung, dia akan juga sama. Ini di akhirnya juga sama, 49.000. Jadi hanya penempatan saja ya, penempatan dari kegiatan ini yang nanti Anda bisa pelajari. Bedanya antara metode langsung dan tidak langsung ini. Nah, kemudian menyusunnya ini ya. Menyusun arus kas dari kegiatan operasional, informasi yang relevan, laporan laba rugi, saldo awal, saldo akhir harta, lancar, saldo awal dan akhir, hutang lancar selain utang dividen, dan data tambahan jika ada. Kegiatan investasi, bla bla bla, A, B, C, D itu ya. A, B, kegiatan keuangan, A, B, C itu. Nah, kemudian ada membacanya ya. Semula banyak pengguna laporan keuangan yang lebih banyak mencurahkan perhatian pada laporan laba rugi dan neraca. Padahal bukan itu inti pokoknya. Ya. Nah, inti pokoknya adalah cara bagaimana kita melihat arus kas kita. Laba rugi itu kan per 31 Desember. Tapi pada saat sekarang kita belajar arus kas kita di posisi Juni ini ya. Kita belum lihat apakah kita kondisinya sedang galau, untung atau rugi ya. Itu di laporan kas.
tentang evaluasinya. Jadi biasanya kalau perusahaan besar itu evaluasinya bisa bulanan, triwulanan, semester, 6 bulan itu ya, ada 1 tahun. Kalau itu laporan keuangan. Jadi ada sekarang metodenya metode otomatis ya, otomatis laporan keuangan. Ada banyak cara itu ya. Ada yang paling mudah itu saya menggunakan Excel. Cuman Excel itu tidak bisa online. Excel itu kelemahannya cuma itu saja. Dia paling sederhana tapi paling gampang tapi belum bisa online. Cuma itu saja. Nah, banyak sekali nanti yang bisa digunakan untuk kegiatan pelaporan akuntansi ini. Anda baca semuanya ya. Nah, saya bacakan satu-satu lah, bacakan anak SD ini nanti. Anda baca semuanya ini kegiatannya, kemudian kerjakan latihan tugasnya. Nah, gampang ya. Contohnya ini ya, menentukan mana yang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Cuma itu saja. Nah, ditulis tangan, kemudian difoto gitu ya. Oke, nah, latihannya sedikit aja nih, teman. Berapa? 12. Oke, dari pembelajaran saya di akuntansi hutang, ekuitas, dan laporan kas, kita selesai ya, maksudnya selesai itu untuk bab ini. Ya, mungkin bab depan kita akan kembali lagi di bab yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, Mas Brio mau tanya, silahkan. Saya share dulu. Saya share dulu ya, Oke, ini kondisi realnya, kondisi real dari teman-teman Anda. Oke, Anda bisa lihat sendiri ya, di situ ada sekitar berapa ini? 31 orang ya, saya akan ngecek satu persatu ini. Saya ngeceknya di sini nanti juga mengecek ya, nanti Anda bisa lihat di YouTube itu. Nah, saya ngeceknya untuk presensi ya seperti ini. Nggak saya panggil satu-satu ya. Nanti saya panggil Anda pas mandi, repot Anda. Oke. Bapak ada. Silakan Mbak Deni. Silakan Mbak Deni kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, Pak. Tenang. Kok melok Victor nih biar. Oke ya, jadi ada lagi yang pertanyaan yang selain materi mungkin kegiatan Anda seperti apa saat ini bisa ditanyakan ya. STI sekarang mau buka kelas karyawan loh. Gitu, Pak. Ya, tahun ini insya Allah kita akan buka kelas karyawan. Alhamdulillah. Dulu pernah ada kelas karyawan, tapi kemudian dihentikan. Nah ini saya Waka satunya saya ingin diaktifkan kembali kelas karyawan. Masuknya karyawan. Kelas karyawan itu lebih banyak online sebenarnya ya. Ya, yang utama dia memang harus bekerja. Ada suratnya dia bekerja. Yang nanti di dalam pembelajarannya itu lebih fleksibel dari kelas reguler memang. Mbak Dini pas niku kalih kula, Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti ya bisa transfer lapor aja ke kaprodinya, nanti transfer ke kelas karyawan. Tapi ya memang ada plus minusnya kelas karyawan itu ya dengan kelas reguler. Yang pertama, kelas karyawan itu sama di dalam gelarnya, pembelajarannya, tahun masuk tahun lulusnya itu akan sama. Semuanya sama, cuman pembelajarannya yang berbeda. Lebih fleksibel gitu ya. Nanti pokoknya ada yang kepala desa, perangkat desa, karyawan swasta, pemerintah itu bisa masuk ke sini semuanya. Oh, yang dari perangkat desa apa penyetaraan S1 semua, Pak, sekarang?
Kami sedang nembusi Bupati dulu untuk minta rekomendasi karena memang di Nganjuk sendiri kami kemarin mau ke sana masih dalam kondisi kurang bagus ya untuk pimpinan dari Nganjuk ya. Pak Bupatinya sedang masuk KPK, Pak Wakil Bupatinya pas sakit saat itu sehingga kita belum sempat ngomong. Cuman dari ajudannya kemarin saya ketemu dengan beliau yang memang nanti kita pernah menyampaikan itu sehingga nanti ada dukungan dari pemerintah untuk kelas-kelas karyawan maupun kelas perangkat desa. Nah, itu nanti ya pasti kalau perangkat desa ya enaknya kasarannya seperti ini nanti. Bayar SPP-nya bulanan. Ya dipatok 650 atau 600.000 lah. Nggak tahu nanti Pak Bak gitu ya. Jadi SPP-nya bulanan. Wis tanpa uang gedung, tanpa uang ujian, tanpa uang wisuda, gampang. Bulanan 600.000 gitu aja, enak. Jos nih Pak. Nah itu lebih murah daripada playgroup ya. ada yang playgroup sebulannya itu. Yang 800 juga, ada yang 1 juta. Bu Deni tertarik mboten? Aduh, saya ikut ini aja. Ya nggak apa-apa sih, cuma nggak apa-apa. Ya, intinya gini nanti kalau ada teman-temannya yang mau masuk, maunya kelas karyawan, informasinya ya nanti ke Prodi aja atau ke saya. Siap. Kita informasikan ke teman-teman Bapak. Jadi Pak, ini plus minus yang apa yang kelas karyawan mungkin kayak teorinya sama atau mungkin Pak ya? sama semua, mata kuliahnya sama semua, cuman mereka fleksibel. Fleksibelnya begini loh ya. Umpamanya Anda itu kan sekarang jadwalnya mudah ya, maksudnya sesuai jadwal gitu ya, jam 4 sampai jam berapa gitu. Jam keduanya jam 6 sampai jam berapa. Kelasnya karyawan itu fleksibel gitu ya. Mereka dikasih apa? Materi, suruh baca, kasih tugas itu aja. Dan pertemuannya nanti mungkin bisa berapa ya? 30% ya. Mungkin cuma 30% aja mungkin tatap mukanya atau seperti ini. Jadi lebih banyak daringnya. Iya ya, nomor mudah ya Pak ya. Tapi itu tadi ya mereka ya kelebihannya dari sisi pendalaman ya masih dalam reguler pasti. Cuman mereka lebih banyak di aplikasi gitu ya. Maksud saya itu kalau yang namanya ilmu itu kan umumnya saya berbicara tentang ilmu pemerintahan ya. Mereka sudah tahu secara realita pemerintahan itu seperti apa gitu. Kita berbicara dosennya hanya teori. Padahal mereka sudah praktek. Itu yang disebut dengan kemarin MBKM itu ya, Merdeka Belajar itu ya. Oh ya. Jadi mereka itu umpamanya melayani masyarakat itu sudah dimasukkan di dalam sebuah SKS gitu ya. Dia pelayanan atau istilahnya ya pokoknya pada saat job kerjanya itu kemudian dikonversi menjadi sebuah mata kuliahnya dia. Nah ini yang berat di dosennya di bagian prodi ini untuk mengkonversi itu. Tetapi ya kita ketemu dengan pasar saja. Ya sama seperti tadi Giant gitu ya. Kita harus memahami pasar, kita harus memahami yang namanya konsumen. Anda itu semua konsumen kita. Gitu loh. Saya harus dosen harus dilayani. Mahasiswa harus dilayani. Ya, maksudnya dilayani itu bukan pelayanan seperti rumah sakit ya. Tapi pelayanan bagaimana di dalam memberikan pendidikan, ya penelitian, pengabdian itu benar-benar dibimbing ya. Nah, kita sebagai mentor saja. Jadi tidak berat kita nyeneni, apalagi marah-marah itu, wah saya nggak suka. Dan itu bukan tipe dosen. Dosen yang sertifikasi itu nggak suka marah. Ya marahnya itu marah, ya. Kalau dihitung 100% itu marahnya cuman 5-10% lah kalau dosen ini mahasiswa ini bandel gitu ya. Marah rung sarapan Pak. Nah gitu loh. Marah cepat tua. Oke ada lagi. Oh ini yang lainnya kok masih diem-diem nih Mbak Alvira, Mbak Asari Nuria. Saya kepengen tahu ini suaranya.
Mbak Devira, Mbak Diah Wulandari, siapa lagi yang laki-laki? Faras Hasanah Bulkiah ini, wah ini seperti orang mana itu orang Singapura ini ya. Mas Fendi, Mas Dimas, Mas Wildan. Ada nggak pengalaman-pengalaman atau Anda bisa sharing ke saya, Anda nanti itu mau jadi apa? Harusnya ini pertanyaannya TK ya, cita-cita jadi apa? Sekarang saya mau tanya, Anda di posisi sekarang mahasiswa. Nanti atau saat ini itu Anda kepingin jadi apa? Satu aja, Mas Muhammad Afdolun. Ada nggak Muhammad Afdolun? Atau Mas Muhammad? Ada Pak, Pengen jadi apa Anda? Prestir Pak. Wah, bagus, bagus. Saat ini Anda aktivitasnya apa? Jaga warung Pak. Jaga warung apa? Wifi? Resto Pak. Presto, apa? Resto. Di mana itu? Di rumah Pak. Anda buka usaha sendiri? Iya Pak. Alhamdulillah, bagus ini. Alhamdulillah. Mas Muhammad Afdolun. Wah, harusnya ini prodi nih yang nanya ini nih. Jadi teman-teman mahasiswa ini harusnya ditanyain satu persatu. Bisa lewat kuesioner ya. Mungkin bisa dimatikan dulu Mas Muhammad Afdolun ya. Mikrofonnya. Jadi saya sampaikan. Harusnya ada semacam kuesioner mahasiswa ini sekarang aktivitasnya apa? Ya, yang seperti Mas Afdolun ini saya baru tahu ternyata beliau memang seorang pengusaha gitu ya. Saya jadi kepengen jadi presdir di rumahnya sendiri atau di perusahaannya sendiri, wah bagus itu, kewirausahaan banget ini. Nah, maksud saya seperti itu ya, ndak laki-laki, ndak perempuan, semuanya harus punya usaha, punya apa istilahnya itu sampingan ya, minimal sampingannya itu ya banyak lah. Salah satunya seperti Mas Muhammad Afdolun tadi ya, itu sampingannya sudah berapa tahun itu saya belum tanya tadi, tapi bagus juga meskipun memulai. Jadi saya salut kepada Anda semuanya, mahasiswa saya, tetap kembangkan diri ya, tetap saya memberikan support ya, memberikan dorongan kepada Anda semuanya untuk menjadi wirausahawan. Kalaupun belum mau atau belum mampu atau belum apa istilahnya, belum tahu ilmunya, nanti bisa dengan saya ilmunya ya. Saya tanya dulu maaf dulu umpamanya, maaf dulu membuka usaha itu dengan modal berapa. Nah ya, kemudian sampai saat ini setiap harinya dapat berapa. Itu harus dirinci ya. Kalau Anda ingin belajar dengan saya, ya, nanti saya ajarin. Modal utamanya 5 juta, gitu. Enak loh. Modal utamanya 5 juta, nanti setiap bulan minimal dapat 1 juta, atau ya 800.000 lah. Enak itu kerjaannya dengan saya. Jadi umpamanya Anda, saya kemarin tanya kepada Mbak Ani ya, bagian keuangan, saya tanya, Mbak Ani, total kalau mahasiswa itu lulus, itu dia harus membayar berapa? Ya kalau kasarannya sekitar 27,4 lah Pak, semuanya itu, all in. Anda itu harus membayar 27 juta 400-an berapa gitu. Sampai lulus. Ya. Saya buka di sini. Tetapi bayarnya kan per semester, atau mungkin kalau Anda mampu per bulan ya per bulan. Itu kalau di breakdown per bulan itu rata-rata sekitar 500-an, ya 600 lah. Tadi saya sampai 600.000 per bulan. Nah, bayangkan kalau Anda punya usaha dengan saya gitu ya. Usahanya Anda sendiri yang punya gitu ya. Saya ajarin ya. Modalnya 5 juta saja, maka sampai lulus itu Anda nggak bayar lagi, kan enak. Cuman bayar 5 juta sampai lulus nggak bayar lagi, kan enak. Setiap bulan Anda dapat 800, mamanya 600 untuk bayar. Enak kan? Ya kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau ingin belajar silakan.
Oke, itu saja ya yang perlu saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Ampun, Pak. Oh, ini sudah berapa ini? Sudah 29 menit ya. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di WA. Jangan lupa tugasnya. Nanti dilihat tugasnya, ada tugasnya yang Anda kumpulkan, tulisan tangan, maksimal 1 minggu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.